Wih, non. Wih, kalau malam ternyata rame banget di sini. Hai, hai. Bayangkan ada uang 500 miliar yang hangus. Oke, ketemu lagi di nyebrang dulu. Oke, ketemu lagi di Rider Senja. Buat teman-teman yang udah lama bergabung dengan Rider Senja, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru aja bergabung dengan Rider Senja, ini channel saya. Wih, non. Ini sekarang berada di pertigaan Bojonegoro, Jombang sama Babat kalau nggak salah. Iya bener sih. Habis dari Bojonegoro dari teman saya. Cuma ya silaturahim lah. Apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja. Wih, kalau malam ternyata rame banget di sini. Oh iya, pasar Babat sih. Rame ternyata. Kalau di sini sih terkenal itu loh, Wingko Babat. Biasanya sih banyak yang jual di pinggir-pinggir jalan. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Ini malah ngomongin kuliner. Wow, banyak banget ternyata pedagang kaki limanya di pinggir-pinggir jalan. Gulai, sate kambing. Jadi lapar nih. Nasi goreng, sate gulai kambing, es teler. Ini mau perjalanan pulang, lapar sih aslinya. Pakai balsem aja lah perutnya. Kesian. Wih, truk ini muatannya melebihi kapasitas. Ntar kalau roboh nyalain jalan. Sampai kayak gitu Hurrah. Loh, lampunya cuman sampai di situ aja nih. Woi, kilatnya. Woi, langitnya mendung ternyata. Mau hujan kayak ini. Mudah-mudahan aja sih nggak hujan. Soalnya saya nggak bawa mantel. Saya kalau riding itu jarang banget sih pakai mantel. Tuban, Semarang ke arah kanan, Lamongan, Surabaya ke arah kiri. Saya ambil ke kiri ke arah Gresik. Wih, hurrah. Woi, kilatnya. Serem banget sih kilatnya. Oke, hari ini cuma mau bahas itu aja. Pilih OTR atau OTR. Sama aja kan ya, OTR atau OTR. Yang saya maksud itu on the road dan off the road. Dua-duanya kalau disingkatkan sama ya, OTR. On the road OTR, off the road juga OTR. OTR yang dimaksud itu on the road atau off the road sih. Pokoknya kalau pas kita lihat harga motor atau harga kendaraan bermotor itu kan pasti di bawahnya ada tulisan harga motor ini OTR berapa juta gitu. Kemudian motor ini OTR-nya segini juta. Nah, yang dimaksud OTR itu apa sih? Sepengetahuan saya saja loh ya. Kalau OTR on the road itu harga motor plus biaya pengurusan termasuk BPKB sama STNK. Tapi kalau yang off the road itu cuma harga motor yang dijual tanpa STNK atau tanpa BPKB. Nah, enakan beli yang mana sih? Oh, ramai ternyata jalan ini. Woi, kilatnya itu serem banget. Nah. Kalau harganya dikeluarkan oleh pabrikan itu biasanya harga OTR atau on the road. Jadi harga itu sudah termasuk STNK dan BPKB serta pengurusannya. Jadi kalau beli motor misalnya IV harga OTR-nya dulu kan OTR-nya 53 juta, tapi ketika saya beli di dealer Gresik itu hampir 54 juta sih.
Mungkin karena beda dealer dan jauh dari Jakarta, maka harganya juga bertambah. Jadi OTR-nya sekitar 54 juta. Murah. Enak mana sih sebetulnya beli motor dengan harga on the road atau off the road? Sebetulnya sih tergantung yang beli. Kalau nggak mau ribet ya mending beli on the road. Saya sudah lama banget sih nggak lewat jalan ini. Ternyata sekarang jalannya sudah rusak dan banyak lubangnya pula, bergelombang-gelombang itu. On the road atau off the road? Pertanyaan seperti itu sih kadang-kadang banyak dikeluarkan oleh konsumen. Kalau memang mengerti caranya dan kita nggak membuang waktu untuk membeli off the road, ya mungkin sebaiknya kita beli off the road lah. Kita bisa mengurus STNK sendiri, kemudian mengurus BPKB sendiri. Kalian belajar mengurus administrasi motor sendiri. Wih, jalannya hurra. Woi bapak ini hati-hati. Iya. Jadi kalau kita tidak terkendala waktu dan energi, mungkin off the road lebih disarankan. Kalau saya mending jadi aja, mending beli jadi udah on the road. Jadi nggak terlalu mikir harus ngurus STNK, harus ngurus BPKB sendiri. Kemudian kalau selesai dalam 1 hari, kalau nggak selesai dalam 1 atau 2 hari, wah malah ribet sih. Tapi saya mencoba memberikan sedikit gambaran lah. Dulu teman saya ketika membeli Honda Vario yang waktu di dealernya dijual 21.500.000 kalau nggak salah. Kemudian dia belinya itu off the road. Kemudian teman saya itu belinya off the road, jadi cuma beli kendaraannya aja, dan untuk biaya pengurusan STNK sama BPKB dia urus sendiri. Itu katanya selisihnya itu hampir 500.000. Jadi kalau di dealer Honda Vario itu dijual 21.500.000, teman saya itu beli off the road dan dia ngurus surat-suratnya sendiri, itu cuma kena 21 juta. Jadi ada selisih harga 500.000. Waduh, jalan ini rusak parah ya. Kena knalpotnya truk, panas. Panas banget. Kemudian kalau kita main kalkulasi perkalian, bayangkan aja berapa uang yang hangus ketika semua konsumen mengurus STNK atau BPKB-nya sendiri. Wow, menakutkan jalan ini, beneran. Tapi kalau kita main akumulasi, jumlah itu bisa sangat-sangat banyak jika diuruskan oleh dealer atau seseorang. Misalkan gini, dalam 1 bulan misalnya laku 1 juta unit. Kemudian masing-masing konsumen itu misalnya mengurus semua biaya BPKB dan STNK sendiri, itu kan ada 500.000 uang dari seorang konsumen. Misalnya ada 1 juta motor yang dijual, kemudian semua konsumen mengurusnya. Bayangkan, kita kalikan saja 500.000 rupiah kalikan 1 juta motor, berapa itu? 500 miliar kan? Jadi kalau kita main akumulasi dari data itu, hai aku suka sih kalau nyapa anak-anak, itu suka banget. Wow, ini sempit banget. Hurra, let's roll. Jadi kalau kita main akumulasi, ada 1 juta unit motor yang laku misalnya dalam 1 bulan, kemudian semuanya diurus oleh konsumen sendiri. Bayangkan ada uang 500 miliar yang hangus. Jadi kalau ada produk yang laku 1 juta unit, kemudian biaya pengurusannya diuruskan oleh dealer atau oleh pihak yang dituju oleh dealer,
Bayangkan itu 500.000 kalikan 1 juta unit, itu sudah 500 miliar kan, jumlah yang sangat banyak kan. Kalau kita hanya menghitung satu orang itu mungkin sedikit, tapi ketika kita main akumulasi, buset kan jumlahnya ada 500 miliar. Ya semuanya selalu seperti itulah, ketika kita main akumulasi jumlahnya akan sangat banyak dan sangat wah. Itu baru dari segi pengurusan biaya untuk pembuatan STNK dan BPKB aja kan, belum yang lain-lain. Ayo Pak, masukin Pak. Hati-hati Kak. Oh ini panas banget loh. Nggak kelihatan, ini nyebrang aja. Semuanya kembali ke konsumen lah, mau ngurus sendiri atau diurusin sama dealernya itu kan hak penuh dari konsumen. Kalau nggak mau repot ya pasrahkan aja ke dealer. Saya aja juga gitu kok, yang penting mateng. Kalau mau mengurus sendiri ya silahkan. Mungkin untuk motor yang harganya masih puluhan juta itu selisihnya nggak terlalu besar, tapi ketika kita bicara motor yang harganya sampai ratusan juta itu selisihnya bisa puluhan juta juga loh. Lumayan kan buat beli BBM selama 2 tahun. Loh enak banget ini truk, kiri kanan padahal ukurannya gede banget loh. Nah loh, ini juga kalau nyalip gitu loh, nyalip tapi lambat banget. Oke, itu aja pendapat saya tentang OTR atau OTR, sama aja. Terima kasih telah menyaksikan Rider Senja. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Tampaknya baterainya juga mau habis nih. Wih. Kan